Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir Reski Siregar. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP IT Jabal Nur. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan pembelajaran dengan materi menulis gurindam di kelas 7 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak Ustadz? Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan keluarkan bukunya, periksa laci dan lantainya. Jika ada sampah, boleh dibuang keluar kelas. Ya, sebelum belajar kita berdoa seperti biasa. Silakan Imam pimpin doanya. Oke, selanjutnya Ustadz akan mengabsen kalian. Bagi yang Ustadz panggil namanya silakan bilang hadir ya. Naufal Zuhdi Ayani, Muhammad Dafa Raditya, Irgi Imam, Muhammad Nur Hafiz, Muhammad Aditya Pahlepi. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Saya harap kalian semua dapat mengikutinya. Oke, silakan berdiri. Oke, biar semangat belajarnya pada hari ini, kita akan melakukan motivasi dengan menyanyikan lagu Makharijul Huruf. Silakan kuatkan suaranya agar kita semakin semangat belajar. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran pada hari ini, Ustadz ingin bertanya, siapa yang tahu atau masih ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Angkat tangannya. Ya, Haikal? Struktur dan ciri-ciri gurindam. Apa aja itu struktur gurindam, Haikal?
Oke, struktur dari gurindam itu yang pertama ada perjanjian atau masalah, yang kedua jawaban dari perjanjian atau masalah. Kemudian kalau ciri-ciri gurindam apa aja? Bersajak AA, BB, dan CC. Setiap baris terdiri dari 2 baris. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Iya. Garis 1 dan 2 merupakan hubungan sebab dan akibat. Gurindam biasanya berisi tentang nasihat. Oke, ya. Ciri-ciri gurindam yang sudah disebutkan sama Haikal tadi, yang pertama bersajak AA, BB, atau CC. Yang kedua, tiap bait terdiri dari 2 baris. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Kemudian baris kedua dan baris 1 dan 2 merupakan hubungan sebab akibat. Dan biasanya gurindam itu berisi nasihat atau filosofi hidup. Oke, tepuk tangan dulu untuk Haikal. Sekarang apa kaitan materi lalu dengan hari ini? Yaitu yang pertama, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur dan ciri-ciri gurindam, hari ini kita akan belajar menulis gurindam berdasarkan struktur dan ciri-ciri yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, ya. Oke, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Boleh dibaca dulu, Radit? Kompetensi dasar mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Ya. Indikator pencapaian kompetensi menentukan gagasan, perasaan, pesan ke dalam bentuk puisi rakyat. Membuat puisi rakyat gurindam dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Boleh dibaca, Tamam, tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Peserta didik mampu menemukan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat atau gurindam melalui video dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Ya. Peserta didik mampu membuat puisi rakyat atau gurindam melalui video dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa dengan benar dan tepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar bagaimana kita mengungkapkan perasaan, ya, gagasan itu ide atau perasaan kita ke dalam bentuk puisi rakyat dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa yang benar. Silakan buka buku catatan kalian. Saya akan menampilkan sebuah video, ya. Silakan catat informasi yang kalian dapat dari tayangan video yang akan saya tampilkan. Ya, segala informasi yang kalian dapat dari video yang saya tayangkan, silakan dicatat. Oke, demikian video yang telah kita saksikan. Sekarang Ustadz mau tanya, kira-kira dari tayangan video yang sudah kita lihat tadi, apa informasi yang kamu dapat? Siapa yang bisa? Ya, Dava? Langkah-langkah dalam menulis gurindam. Apa aja tuh langkah-langkah dalam menulis gurindam, Dava? Ya, menentukan tema atau topik. Yang kedua? Iya, berarti kita harus tulis dulu baris keduanya, intinya atau isinya. Yang ketiga? Iya, baru kita buat baris pertama dengan mengikuti akhiran yang sama dengan baris kedua. Yang keempat? Iya, memeriksa aturan-aturan, syarat-syarat gurindam. Yang 5 tadi, yang di awal sudah disebutkan sama Haikal, yang termasuk juga ciri-ciri dari gurindam. Oke ya. Saya akan jelaskan maksud dari langkah-langkah menulis gurindam. Ya, bisa kalian lihat di layar langkah-langkah menulis gurindam. Seperti yang sudah disebutkan sama Dava yang tadi, yang pertama kita harus tentukan dulu tema. Kita harus tentukan dulu temanya.
Temanya apa Ustadz? Boleh tentang agama. Boleh nasihat tentang agama. Boleh juga nasihat tentang pendidikan. Ya. Kalau tema agama kayak yang tadi. Sama orang tua jangan melawan kalau tidak ingin dimurka Tuhan. Kalau tema pendidikan contohnya kayak mana? Contohnya, jika kamu ingin luas wawasan, baca buku minimal 3 halaman. Itu nasihat dari pendidikan. Ya, jika kau ingin sukses di masa depan, maka apa contohnya? Jika kau ingin sukses di masa depan, baca buku minimal 3 halaman, boleh. Seperti itu. Yang penting akhirannya sama baris 1 atau baris 2-nya. Boleh juga tema sosial, ya. Membantu orang, menolong orang, ya, bersedekah, dan lain sebagainya yang bentuknya sosial, membantu. Kemudian yang kedua, kita kerjakan dulu baris keduanya. Kita kerjakan dulu isi atau intinya. Misalnya nih, baris keduanya dulu kita kerjakan. Contohnya yang saya buat, jangan suka menyakiti hati. Berarti akhirannya ti. Maka kita cari kata yang akhirannya ti. Ya, baru kita letakkan di paling belakang, baru kita buat kalimatnya. Contohnya, ya. Nanti baru yang ketiga kita kerjakan baris pertama dengan kita melihat karena baris keduanya akhirannya ti, maka kita juga harus buat di baris pertama kata yang akhirannya ti, yang bentuknya juga nasihat. Contohnya di sini saya buat, atau kita bisa pilih satu huruf terakhir saja. Kita bisa pilih satu huruf terakhir saja. Misalnya ti, maka akhirannya i. Maka baris pertamanya kita boleh pilih akhirannya i. Kalau mau lebih bagus, 2 huruf terakhir ti. Tapi kalau satu huruf terakhir juga nggak apa-apa. Contohnya, kalau ingin selalu disayangi, jangan suka menyakiti hati. Ya, itulah bentuk gurindam. Jadi baris 1, baris 2, dua-duanya isinya merupakan nasihat yang bentuknya sebab akibat. Kemudian yang terakhir, di tahap keempat, sesuaikan dengan syarat-syarat gurindam. Ya, satu bait terdiri dari 2 baris. Kemudian setiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Kemudian bersajak AA, BB atau CC dan seterusnya. Kemudian baris 1 disebut masalah atau perjanjian. Ya. Kemudian baris kedua disebut jawaban dari masalah atau perjanjian. Ada yang mau bertanya? Ya. Iya, harus saling berhubungan. Misalnya tadi, di situ contohnya, kalau ingin selalu disayangi, jangan suka menyakiti hati. Nyambung atau enggak? Sebab akibat kan? Kan enggak mungkin. Kalau ingin selalu disayangi, maka rajinlah mencaci maki. Bisa juga kan? Kan akhirnya i juga. Tapi enggak nyambung karena dia tidak terikat hubungan sebab akibat. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya Ustadz akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ya, kemarin atau tadi malam sudah Ustadz share di grup WA pembagian kelompoknya. Sudah tahu semua kelompoknya masing-masing? Oke, silakan menuju kelompoknya masing-masing sesuai yang Ustadz bagikan di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya Ustadz akan membagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik, yang harus kalian kerjakan. Oke, boleh diperhatikan LKPD atau lembar kerja peserta didiknya. Nah, di situ ada 3 kolom, ya. Nanti di situ di lembar terakhirnya boleh diperhatikan, ya, ada nama kelompok, ya. Saya bagi ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan buat nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian nama anggota kelompoknya dengan nama lengkap.
dari setiap anggota kelompok. Kemudian kelas berapa ya? Kelas 7B pastinya. Kemudian tanggal hari ini tanggal berapa? Kemudian nilai dikosongkan karena itu nanti Ustadz yang akan menilai. Nah, di situ perhatikan penunjuknya ya. Yang pertama, buatlah gurindam dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasannya. Ya, buat gurindamnya di baris 1, baris 2, kemudian tentukan sajaknya. Ya, sajaknya udah sama semua kan seperti yang tadi, AA. Ya. Kemudian strukturnya, tadi strukturnya sudah Ustaz jelaskan. Kalau baris 1 namanya apa, kalau baris 2 apa namanya. Oke, di situ ada 3 kolom. Kalau kamu bisa mengisi 3 kolom tersebut berarti nilai kamu sempurna. Kalau cuma 2, maka nilainya juga berkurang. Kalau cuma 1, ya udah pasti juga berkurang. Kalau bisa 3 kolomnya diisi dengan sempurna. Sampai sini paham instruksi tugasnya? Oke, silakan dikerjakan per kelompok dan berdiskusi. Iya, ini baris satunya, ini baris duanya. Ini baris satunya, ini duanya. Jadi ini dia sudah satu bait. Ini udah beda gurindam. 2, iya benar gitu. Ini udah contoh lain. Ya. Ah, materinya kan ada nih di belakang. Nih. Oke. Untuk tahu strukturnya bisa baca materi yang di sini ya. Paham? Paham? Kelompok ini ada yang mau ditanya? Ada. Paham ya? Kalau bingung boleh baca materi yang di belakangnya. Ini contoh pengerjaannya. Oke. Radit, paham Dit? Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya satu-satu ke depan. Perwakilan saja 2 orang ya. Yang satu membaca, kemudian nanti kelompok lain diwajibkan untuk mengomentari. Terlepas itu bagus atau sudah sesuai ataupun memang ada kritikan dan saran yang harus diberikan terhadap pengerjaan tugas dari kelompok temannya. Paham? Oke. Silakan kelompok 1 dulu. Oke, di sini. Agak di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, baris gurindam 1, baris satunya adalah jika ingin makananmu berkah, awalilah dengan bismillah. Bersajak A. Strukturnya perjanjian atau masalah. Yang baris kedua jawaban perjanjian. Baris kedua, dengan diri dengan orang tua jangan melawan jika tak ingin hidup berantakan. Bersaja N. Struktur perjanjian masalah. Jawaban perjanjian. Untuk gurindam yang ketiga, jika ingin bahagia selamanya, janganlah melakukan hal sia-sia. Bersajak AA.
strukturnya perjanjian atau masalah, jawaban perjanjian. Sampai di sini ada yang ingin mengomentari atas kerja kelompok kami? Oke, bagi kelompok lain yang ingin mengomentari dari kelompok 1, pengerjaan dari penulisan atau pembuatan gurindamnya. Siapa? Oke, kelompok 4, Hafiz. Kami dari kelompok 4 ingin mengomentari hasil kerja kelompok 1. Hmm, Kelompok 1 sudah bagus gurindamnya dan sudah baik. Suaranya ada dibesarkan. Oke, pengerjaan gurindamnya sudah baik. Apa sudah sesuai dengan struktur dan ciri-ciri gurindam? Hafiz? Apakah pengerjaan gurindam dari kelompok 1 sudah sesuai dengan struktur dan ciri-ciri dari gurindam? Udah. Cuma suaranya harus lebih lantang, harus lebih besar, ya. Oke. Ada lagi yang ingin memberi masukan? Cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Tamam. Selanjutnya kelompok 2. Ketika presentasi, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baris 1 yaitu carilah olehmu akan sahabat. Bersaja AA struktur perjanjian atau masalah. Baris 2 yang boleh dijadikan obat. Bersaja A jawaban perjanjian atau masalah. Gurindam yang kedua, baris pertama yaitu carilah olehmu akan guru, bersajak A, strukturnya perjanjian atau masalah. Baris kedua yang boleh taruhkan tiap steru. Bersajak A, strukturnya jawaban perjanjian atau masalah. Gurindam ketiga, baris pertama berbaktilah kamu kepada ibumu. Bersaja A, struktur perjanjian atau masalah. Baris kedua, niscaya surga akan bertemu. Bersaja A, struktur jawaban perjanjian atau masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok lain yang ingin memberikan komentar baik positif maupun negatif ditampung sama kelompok 2. Ada? Kelompok lain lah, jangan kelompok 4 aja yang komentar. Kelompok 1, Adit, komentar dulu. Gimana pengerjaan dari kelompok 2 terhadap hasil gurindamnya? Pengerjaannya sudah mulai besar, bagus, nggak ada yang kurang, udah bagus. Oke, udah bagus ya. Sudah sesuai struktur dan ciri-cirinya? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silahkan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Oke, silakan Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baris 1, jadilah orang iman dan bertakwa. Bersaja A, struktur perjanjian atau masalah. Baris 2, agar hidup selamat dan bahagia. Bersaja A, struktur jawaban perjanjian atau masalah. Baris 1, dengan ibu hendaklah hormat. Bersaja A, struktur perjanjian atau masalah. Baris 2, supaya badan dapat selamat. Bersaja A, jawaban struktur perjanjian atau masalah. Baris 1, berbaktilah kamu kepada ibumu. Saja NU, struktur perjanjian atau masalah. Baris 2, niscaya surga akan bertemu. Bersaja NU, struktur jawaban perjanjian atau masalah.
Sekian dari kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Berkomentar? Kelompok ini dulu. Kelompok 2. Coba komentari hasil dari pengerjaan kelompok 3. Hasil gurindamnya. Rashid. Hah? Ada kurangnya nggak kira-kira? Nggak ada. Oke. Menurut kelompok 2 sudah baik. Menurut kelompok 4 sudah. Suaranya kurang keras. Kemudian tadi 1, cara buat sajaknya ya, MU. Dan apa itu nggak bilangnya MU, ya kan? Klub bola itu. Ya, maksud sajak itu AA, BB atau CC bukan kita sesuaikan sama akhiran yang kita buat. Misalnya kita buat akhirannya eng. Apakah sajaknya jadi eng? Enggak. Karena dalam abjad juga dia tadi dikatakan syarat gurindam AA, BB, CC, DD dan seterusnya gitu. Tapi kalau mau dibuat NN nggak apa-apa juga karena kan seterusnya dari A sampai Z kan kalau ZZ pun dibuatnya nggak apa-apa. Cuma tadi karena akhirannya mu maka dibuatnya sajaknya mu. Padahal dalam istilah abjad tidak ada mu kan gitu. Jadi cara membuatnya bukan ditengok akhiran dari gurindam yang kita buat, tapi disesuaikan sama bentuk sajaknya. AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, dan seterusnya sampai ZZ. Paham sampai sini? Oke, itu aja kekurangannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk, Abdul. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Jadi sampai sini udah paham ya cara pengerjaan membuat gurindam. Gampang atau susah buat gurindam? Gampang. Mana lebih gampang buat gurindam atau buat pantun? Oh, buat pantun. Menurut kalian lebih gampang buat pantun. Padahal dari segi baris, gurindam itu lebih sedikit ya kan? Lebih singkat teksnya daripada pantun. Tapi menurut kalian lebih gampang buat pantun? Gitu ya. Oke, kita sudah sampai pada kegiatan penutup di pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustadz tutup pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, Ustadz ingin bertanya, kira-kira dari yang sudah kita pelajari pada hari ini mengenai cara menulis atau membuat gurindam, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo, angkat tangannya siapa ya? Ya, Dava. Oke, kesimpulan yang kamu ambil adalah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan yang kamu ambil dari hari ini kita belajar tentang langkah-langkah menulis gurindam. Kira-kira apa aja itu, Dava, langkah-langkah menulis gurindam? Ya, menentukan tema atau topik. Yang kedua? Menentukan inti atau maksud gurindam pada baris kedua. Ya, menentukan mengerjakan baris kedua yang merupakan isi atau inti dari gurindam. Yang ketiga? Membuat baris satu dengan rima akhir kata yang sama. Oke, membuat baris satu dengan akhiran yang sama dengan baris 2. Lanjut. Memeriksa gurindam yang telah dibuat dengan syarat-syarat atau aturan-aturan dalam membuat gurindam. Oke, kita cek ya, kita cek dulu kira-kira gurindam yang sudah kita buat sudah sesuai dengan struktur atau syarat-syarat gurindam atau belum. Selanjutnya, itu aja. Oke, satu lagi, gurindam itu berisi tentang nasihat atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dava. Oke, sampai sini kira-kira apakah yang sudah Ustadz ajarkan tentang cara membuat atau menulis pantun sudah paham? Sudah. Ada yang ingin bertanya tentang cara menulis gurindam? Tidak ada. Yakin? Udah paham? Sekali lagi Ustadz tanya, kira-kira dari yang sudah kita pelajari pada hari ini, apakah dari materi menulis atau membuat gurindam ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Apakah semua sudah paham? Oke, paham ya. Selanjutnya tugas kalian di rumah, kalian buat masing-masing di rumah 3 contoh gurindam. Oke? Ya, tugas pribadi bukan tugas kelompok. Karena hari ini sudah mengerjakan tugasnya secara berkelompok, maka tugas PR atau pekerjaan rumah, kalian buat 3 contoh gurindam di rumah dan akan kita kumpul pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya materi kita sudah selesai pada semester genap ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan mengulang-ulang materi yang sudah kita pelajari di semester genap atau di semester 2, sekaligus Ustadz akan memberikan kisi-kisi untuk ujian. Oke. Sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya, agar apa yang Ustadz ajarkan pada hari ini mendapat berkah dan mudah dipahami oleh kalian. Oke, silakan Imam tutup dengan doa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa kepada penulis. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas atensi dan perhatian anak-anak ustadz sekalian pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.